Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 MIPA 3. Nama saya Rasya Devita Sari, absen 26. Nama saya Naila Zara Aulia, absen 21. Dan saya Sofia Rahma, absen 29. Pada kali ini kita akan mempraktikkan mengenai koloid dengan agar-agar. Sebelum mulai praktikum, mari kita mendengarkan penjelasan tentang pembuatan koloid. Apa itu koloid? Koloid disebut sebagai sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, meskipun lebih kecil dari suspensi atau campuran kasar. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Yang pertama, aerosol padat terbentuk dari fase terdispersi padatan dan pendispersi berupa gas. Contohnya seperti asap dan debu. Lalu ada aerosol cair terbentuk dari fase terdispersi cairan dan fase pendispersinya berbentuk gas. Contoh seperti awan, kabut, dan hairspray. Lalu ada buih hasil dari fase terdispersi berupa gas dan pendispersi berupa cairan. Contoh seperti buih sabun dan krim yang bisa dikocok. Lalu buih padat terbentuk dari fase terdispersi gas dan pendispersinya berupa padatan. Contohnya karet busa dan batu apung. Di dalam sistem koloid, pada fase terdispersi dan medium pendispersi bisa memiliki bentuk zat padat, zat cair, atau gas. Berikut beberapa jenis koloid dan contoh yang ada pada sistem koloid tersebut. Yang pertama, sistem koloid dari fase terdispersi berupa padatan dan pendispersinya berbentuk cairan. Contoh seperti sol emas, tinta, dan cat. Selanjutnya, terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya padatan. Contoh yang mudah diketahui gelas berwarna dan inten hitam. Selanjutnya ada emulsi. Emulsi terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan pendispersinya cairan. Contoh yang mudah diketahui seperti susu, santan, dan minyak ikan. Kemudian ada sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya dengan bentuk yang berhamburan karena adanya partikel koloid. Partikel larutan dengan ukuran yang lebih kecil ketimbang dari partikel koloid itu sendiri. Karena itu, berkas cahaya bisa dihamburkan. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ultra. Yang ketiga, ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel yang cukup besar. Karena dengan begitu, ion bisa menempel pada permukaan baik ion positif maupun ion negatif. Lebih jauh, koloid bisa bermuatan sesuai dengan muatan ion yang sudah diserap. Yang keempat, ada koagulasi koloid. Koagulasi koloid ini merupakan penggumpalan partikel koloid karena kandungan muatan yang dinetralkan. Kemudian koloid bermuatan sejenis tidak dapat menggumpal karena ion akan saling tolak-menolak. Sementara koloid yang bermuatan sudah dinetralkan dan tidak lagi bertolak, dan koloid dapat berkelompok. Selanjutnya ada dialisis. Yang dimaksud dengan dialisis adalah pemurnian koloid yang tujuannya agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh dari pengaplikasian dari dialisis adalah proses pencuci darah atau disebut juga dengan hemodialis. Selanjutnya elektroforesis. Elektroforesis ini merupakan pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena munculnya muatan dengan kandungan di dalam partikel tersebut. Diketahui bahwa kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut dengan anoda. Lalu ada koloid liofil dan liofob, di mana artinya liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi dan menarik medium sehingga memunculkan adanya gaya tarik-menarik antar keduanya. Liofob adalah partikel dengan zat terdispersi, tak bisa menarik medium dan cenderung encer. Dan yang terakhir adalah koloid. Koloid pelindung. Yang dimaksud dengan koloid pelindung adalah jenis koloid yang mengandung dari sol liofob. Hal ini membuat partikel sol liofil bisa menjadi pelindung sol liofob dari adanya koagulasi dalam waktu yang bersamaan. Pertama, gula, agar-agar, air, pengaduk, wadah, dan terakhir panci. Yang pertama, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar ke dalam panci. Di sini kami menggunakan agar-agar merek Swallow. Kemudian masukkan air sebanyak kurang lebih 4 gelas. Kemudian tambahkan gula sesuai selera. Lalu aduk hingga gulanya larut.
Aduk agar-agar dengan api sedang hingga mendidih. Jika sudah mendidih, matikan kompor, lalu tuang agar-agar ke dalam wadah. Agar-agar siap disajikan. Selamat mencoba! Sekian praktikum pembuatan koloid dari bahan agar-agar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.